Dari pekan kemarin tentang husuliyah dan tercapainya husul menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya biqadril intiqai minal basyariyatin nafsaniyah, terputusnya nafsu-nafsu sebangsa basyariah, sebangsa naluri manusia, yang mana di situ ada nafsu-nafsu yang halus, dan barang siapa yang mampu untuk memutuskan nafsu-nafsu tersebut yang zulmaniyah, insyaallah akan berbuah kepada usul ilallah. Cuma di bab terakhir ini dijelaskan oleh al-musannif, yakni penulis dari kitab Sirrul Asrar ini, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau bisa juga disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Ghilani, atau sebagaimana cucunya langsung, yaitu turunan ke-19 Syekh Hasimuddin, mengatakan bahwa beliau lebih suka, karena memang beliau tinggal di Iran ya, cucunya gitu ya, Syekh Abdul Qadir Al-Ghilan. Memang Ghilan itu satu kota yang ada di Irak ya. Irak dan Iran masih berdekatan. Kalau dulu tinggal di Irak, bahkan salah satu pembesar dari kota Baghdad yaitu Irak, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namun keturunannya banyak menyebar di belahan dunia. Salah satunya pula Syekh Ahmad Ar-Rauhi yang sering berkunjung ke pondok-pondok pesantren untuk saat ini, yaitu berasal dari Lebanon. Karena dakwahnya di Indonesia semakin banyak diperlukan gitu ya, jadi beliau pulang ke rumah rumahnya di Jakarta ya, pulang ke rumah itu 4 bulan sekali selalu safari dakwah. Alhamdulillah saya sudah bertabaruk dengan beliau di pondok pesantren Mudahiyatul Anwar, Pamarayan, Banten. Dan lebih utamanya lagi ya, bukan karena bertemu dengan salah satu keturunannya, bertemu dengan salah satu keturunannya kalau tidak memberikan manfaat pada kita, buat apa gitu ya, hanya sekedar foto-foto selfie habis itu pulang. Enggak ya. Yang lebih membuat saya merasa subhanallah gitu ya, Allah menakdirkan saya beserta keluarga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan salah satu dari ajaran beliau, yakni salah satunya adalah tentang zikir jahar. Itu walaupun berasal dari Nabi Muhammad SAW, tapi lebih khusus ya dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi tidak cukup di situ saja ya, karena beliau pun pernah mentalkin Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dengan Naqsyabandiyahnya, dengan zikir sirnya atau zikir khafinya. Maka salah satu dari murid beliau dan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar, yang berasal dari Kalimantan dan meninggal di Jabal Qubash, Makkah Al-Mukarramah. Itu beliau ketika belajar tentang zikir khafi, zikir jahar, karena spiritual beliau betapa istimewa gitu ya, maka di hadapan gurunya Syekh Samsudi, beliau diberikan khirqah kemursyidan. Artinya berhak untuk mengajarkan dan menerangkan serta menerapkan, lebih jauhnya lagi mentalkin kepada siapa saja yang mau belajar. Akhirnya beliau jadilah mursyid gitu ya.
Namun beliau pun merasa perlu untuk mempelajari dan mengamalkan zikir khafi, karena memang ada hadis Rasul, khairul dzikri al khafi, sebaik-baiknya zikir itu adalah zikir khafi. Wah, itu penasaran bagaimana zikir khafi bisa lebih baik daripada zikir jahar? Padahal kan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa afdalu ma qultu anna, sebaik-baik, seafdal-afdal ucapan saya, katakan Nabi, wan nabiyuna min qabli, dan para nabi-nabi sebelumku yang 124.000 dikurangi satu, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW, ucapan yang terbaiknya adalah la ilaha illallah. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Di satu sisi Rasul menyatakan afdalu maqlutu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, bahwa ucapan yang terbaik dariku dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Namun di sisi lain Rasul pun menyatakan khairudz dzikri al khafi, sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang tersembunyi. Ini mudahnya ya, teori mudahnya menurut saya yang baru belajar gitu ya. Saya mah tidak tahu segala macamnya gitu ya. Cuma dalam pemikiran saya yang baru belajar alif-alifan, di sisi lain Rasulullah mengatakan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik zikir adalah kalimat Allah, tapi dalam hati. Maka itu bagaimana siagul kalamnya, bagaimana Rasulullah menyatakan seperti itu tergantung situasi dan kondisi. Dalam satu hal Rasul betul menyatakan la ilaha illallah yang terbaik, tapi di sisi lain kalimat Allah yang didengungkan di dalam hati, dirasakan di dalam qalbu, justru itu yang terbaik. Bagaimana cara pembuktiannya? Ketika mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, memang terbaik. Kalau di masjid memang terbaik, kalau di rumah memang terbaik. Tapi bisakah kalimat la ilaha illallah didikirkan di dalam WC? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena itu merupakan ucapan yang terbaik dan diucapkan di tempat yang terburuk. Ya, itu sama dengan hukumnya haram karena menyalahi aturan, dan memang sudah dinaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa tidak boleh dalam artian terlarang mengucapkan sesuatu yang diistimewakan oleh Allah, yakni Allah, Rasul, malaikat, bacaan Al-Quran, bacaan hadis, itu diucapkan di dalam WC. Tidak boleh. Berarti zikir kalimat la ilaha illallah tidak boleh. Berarti kosong dong. Ketika seseorang memasuki WC, dia tidak berzikir sama sekali kepada Allah, tidak ingat sama sekali kepada Allah, ya memang terlarang. Disinilah zikir khafi masuk dalam tingkatan terbaiknya. Apa itu? Sekalipun masuk ke dalam WC, bebas-bebas saja orang yang mengamalkan zikir khafi. Kenapa bebas? Karena memang yang dizikirkannya di dalam qalbu, tidak diucapkan secara lisan. Fikih itu menyasari hukum-hukum yang terlihat apa tidak terlihat? Yang terlihat, yang terdengar, yang dirasa. Maka kalau kalimat la ilaha illallah sudah jelas haram. Tapi ketika mengucapkan Allah dalam hati ya, tak, mana bisa dihukumi? Itu di dalam hati, di dalam qalbu, bukan ranah wilayah fikih dalam menghukumi. Di situ terbaiknya zikir khafi. Jadi kalau sudah memiliki lisensi atau izin mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat Allah di luar WC maupun di dalam WC, biasa-biasa saja, cuek-cuek saja gitu ya. Memang ketika saya bertanya kepada ibu-ibu, kalau zikir bagus tidak? Bagus jawabannya.
Kalau di dalam WC zikir boleh tidak? Tidak boleh katanya. Sama pertanyaan, jawabannya sama, hampir sama gitu. Bisa nggak berzikir di dalam WC? Tidak bisa katanya. Lalu dijelaskanlah tentang zikir khafi. Baru jawabannya bulat juga. Oh, gitu. Nah, begitu ya. Satu lagi. Ketika seseorang mengucapkan kalimat zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang kalau saya mah gitu ya, kalau teori dan praktek orang-orang yang soleh mah sampai subuh gitu ya. Tapi kalau saya mah baru berapa kali gitu ya, gitu ya, zikir. Asalnya zikir jahar menjadi zikir khafi. Asalnya terdengar menjadi bias sama sekali, bahkan tidak terdengar sama sekali. Nah, ketika mengamalkan zikir khafi sesudah jahar la ilaha illallah, kemudian saat zikir khafi lap gitu ya, dengan hati sanubari, maka di situ yang terbaik apa? Kalau zikir mengucapkan la ilaha illallah ada berhentinya. Mulut kan bisa berhenti ya, entah karena ngantuk atau karena makan atau karena minum atau karena bicara. Ini saya sedang tidak berzikir nih, bicara nih. Tidak berzikir. Tapi wallahu a'lam, hati Bapak kan tidak ada yang tahu apakah saya zikir khafi atau zikir enggak. Gitu. Memang teorinya harusnya iya gitu ya. Tapi banyaknya tidak kalau saya. Nah, ketika seseorang terhenti mulutnya untuk berzikir jahar, maka di saat itulah zikir khafinya senantiasa berkesinambungan mendengungkan lafaz-lafaz Allah ya. Jadi tidak terputus kalau zikir ya. Sebagaimana para nabi dan para wali itu memang benar-benar tidak terputus. Salah satu saya paling suka ini manqobah Pangresa Abah ketika mengucapkan zikir khafi di dalam keadaan tidur. Ini kesaksian Kiai Zuki gitu ya di Malaysia. Ketika saya dipanggil satu saat ngobrol-ngobrol dengan beliau, Mat katanya, dulu Kiai Pangresa Abah manggil saya saat 8:30. 8:30 itu saya tahu persis bahwa pukul 9 itu waktunya Pangresa Abah istirahat kan. Betul saja, ketika menjelang jam 9 terasa hening sekali dan Pangresa Abah terlihat sedang tidur, tak gitu ya. Karena sudah mengetahui guru beliau sedang tidur, Kiai Zuki hendak berangkat kembali ke asrama. Baru juga cengkak gitu ya, seet baru juga gitu ya, baru juga beranjak gitu ya. Tiba-tiba heningnya luar biasa itu, hening dan hanya terdengar suara jam di dinding tak dan di sela-sela dengkuran dan jam dinding terdengar suara orang yang berzikir dan dia tahu persis suara siapa itu gitu ya. Ketika sedang tidur terdengar Allah 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 Allah, merindingnya luar biasa katanya. Dan memang hadis yang paling Kiai Zuki senangi adalah hadis yang menyatakan nama ainaini walam yanam qalbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua mataku terpejam karena memang tidur, dan memang itu adalah a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak meruntuhkan derajat kenabian. Nabi tidur ya wajar saja, Nabi secara basyariah manusia sama seperti kita, memerlukan tidur, makan dan minum dan lain sebagainya. Tapi qalbunya yang istimewa apa itu? Being connected to Allah, senantiasa berhubungan dengan Allah dengan cara zikrullah. Lalu siapa lagi yang bisa mencapai derajat makom tersebut?
itulah makom derajat para wali, para kekasih Allah yang diizinkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah gitu ya. Alhamdulillah ya, walaupun hanya sebatas teori, minimal tahu teorinya gitu ya. Adapun pengamalannya suatu saat mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bisa mencapai makom tersebut gitu ya. Berarti bapak-bapak kalau ingin mengetahui saya teh seorang wali atau bukan gitu, bapak para wali atau bukan, bisa diketahui dengan salah satu cara apa itu? Kira-kira bapak bisa nggak berzikir dalam keadaan tidur? Kalau sudah mencapai itu, berarti sudah jadi menerima makom wali gitu ya. Bagaimana kalau belum bisa? Walaupun tidak mencapai tersebut, yang penting ridho Allah gitu ya. Jadi makom itu bukan tujuan, tapi salah satu dari penghormatan Allah kepada orang-orang yang cinta untuk berzikir. Baik Bapak hadirin jamaah sekalian, melanjutkan kemarin tentang wusulnya kepada Allah. Wa wusulul abdi ila dzalikal alam, bahwa sampainya seorang kepada makom tersebut biqadril intiqai minal basyariyatin nafsaniyah, dengan terputusnya dari nafsu-nafsu sebangsa basyariah, nafsu-nafsu kemanusiaan gitu ya. Dilanjutkan oleh Tuan Syekh di dalam makalahnya. Wa qala al-musannifu, dan berkata Syekh al-Musannif penyusun kitab ini, wa laisal wusulu, dan yang dimaksud dengan wusul di sini bukanlah sampainya ilallahi kepada Allah. Maksudnya begini, walaisal wusulu ilallahi ta'ala, sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam artian kawusulil jismi ilal jismi, seperti halnya nyambungnya jasad dengan jasad, atau bertemunya jasad dengan jasad, seperti halnya kita bersalaman dengan handai tolan, bersalaman dengan sesama jamaah ba'da sholat berjamaah sesama, atau berinteraksi dengan kulit dengan kulit, jasad dengan jasad, bukan seperti itu ya usulnya kepada Allah itu. Au ilmi bil maklumi, atau seperti sampainya ilmu pengetahuan kepada yang menjadi tujuan ilmu pengetahuan. Misalkan kita mempelajari matematika gitu ya, mempelajari matematika itu apa maksudnya? Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kebiasaan berpikir kritis dan berpikir sistematis. Nah, ketika sudah berpikir sistematis, itu bukan berarti kita ketemu dengan apa yang menjadi tujuan ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Walal aqli bil ma'kuli, atau seperti halnya pemikiran dengan apa yang difikirkan. Mempelajari tentang geologi, mempelajari tentang anatomi tubuh manusia, mempelajari tentang seluruh jagat raya, itu bukan berarti ketika kita mencapai suatu tujuan, bukan seperti itu sampainya kita kepada Allah. Atau walal hammi bil mauhimi, bukan pula seperti dugaan kepada hal yang diduga. Prinsip para ilmuwan kan dengan menduga-duga, bertanya-tanya, kenapa kopi ini bisa menjadi hitam? Kok kenapa kopi tidak berwarna coklat misalkan? Tapi kenapa kopi berbau, beraroma wangi dan lain sebagainya gitu ya. Dugaan-dugaan itu menjadi sikap ilmiah dari para ilmuwan untuk mencapai suatu tujuan. Memang perlu dipertanyakan dugaan-dugaan dulu ya, analisis yang berdasar pada hal yang sudah ditemukan untuk menemukan hal yang belum ditemukan ya. Seperti dulu Galilei gitu ya, ketika mempelajari suatu teori, ternyata kata orang-orang mah mohon maaf dia mah gila katanya,
Masa bertahun-tahun diam aja di rumah mempelajari buku? Dia tidak tahu bahwa dia sedang mempelajari suatu hal yang semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Atau seperti halnya Alexander Graham Bell ketika menemukan telepon gitu ya, sampai ribuan percobaan gagal sampai ketika mencapai percobaan yang ke-1000, dia ternyata ketika sudah terpantang dari atas ke bawah, asistennya di bawah, dianya di atas gitu ya, tanpa sengaja dia menjatuhkan minuman. Kemudian dia berteriak, wah katanya, kenapa kamu coba kamu bawa lagi minumannya. Ternyata terdengar oleh asistennya, kemudian dibawakan, dan disitulah penemuan tentang telepon. Demikian juga ketika Thomas Alva Edison menemukan bola lampu gitu ya, percobaan sampai 1999 kali dia gagal. Tapi alhamdulillah ketika mencoba percobaan yang ke-2000 dia berhasil. Coba kalau dia menyerah pada percobaan yang ke-1999, mungkin dunia tidak akan seindah saat ini gitu ya, gelap-gelapan kayak zaman zaman manusia purba gitu ya, pakai cempor dan lain sebagainya. Nah, itu wusulnya kepada Allah bukan halnya seperti itu. Bal maknahu, tetapi maknanya wusul atau sampai kepada Allah yasilu biqadril intiqai, yakni dengan memutuskan perasaan dan juga pemikiran kita an ghairihi, selain kepada Allah. Kalau di pekan kemarin saya mencontohkan tentang puasa gitu ya, ada puasa am, puasa khawas. Yang paling tinggi adalah puasa khawasil khawas, puasanya orang-orang yang khusus sekali. Itu mah bukan berarti bukan hanya berpuasanya dari makan minum dan sesuatu yang bisa membatalkan, tapi berpuasanya seluruh anggota tubuh, dan yang paling istimewa adalah puasanya kolbu dari memikirkan segala sesuatu selain Allah. Berarti dari mulai minimal dari mulai imsak sampai maghrib, yang difikirkan di dalam otaknya, yang dirindukan di dalam kolbunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan istrinya? Nah, itu tertutup. Bagaimana dengan putra-putrinya? Itu tertutup. Bagaimana dengan saudara-saudaranya? Itu tertutup. Semua hal, segala sesuatu diputuskan pada saat itu. Luar biasa ini ya. Nah, karena terbiasa dengan kondisi yang khusus dan tidak jarang dilakukan oleh orang lain, maka Allah pun memberikan balasan yang khusus pula. Kenapa? Coba bayangkan, ketika di alam dunia tidak ada sesuatu yang menjadi impian, menjadi dambaan, menjadi lamunan, menjadi keinginan, menjadi cita-cita selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya siapa? Ya, sudah pasti Nabi Muhammad SAW. Walaupun raganya bermuamalah dengan manusia, katakanlah Rasulullah berdagang, katakanlah Rasulullah berdakwah, katakanlah Rasulullah memimpin umatnya, tapi kolbunya sedetik pun tidak pernah tergores pada hal-hal yang duniawi. Subhanallah, itu pekerjaan yang sangat luar biasa, dahsyat dan susah gitu ya. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, karena memang dikondisikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya biasa-biasa saja sebelum gitu ya. Biasa bermuamalah dengan manusia, tapi kolbunya senantiasa memikirkan kepada Allah. Dikit-dikit Allah. Kalau toh memang memikirkan umat, tapi Rasulullah berpikir bagaimana supaya umat itu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa gitu ya. Tapi itu bukan hanya dimonopoli oleh Kangjeng Nabi saja. Para nabi dan para rasul sudah pasti. Kemudian siapa lagi? Ya, para wali ya. Karena dalam salah satu hadis Rasul memang mengistimewakan para wali.
Seperti halnya satu hadis, al-anbiya'u wal auliya'u yusholluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Para nabi dan para wali semuanya mereka melaksanakan sholat sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Allahu Akbar ya. Ketika manusia-manusia diistirahatkan untuk salah satu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi para nabi dan para walinya memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Allahu Akbar gitu ya. Yang lain ya pada kita-kita mudah-mudahan insyaallah semuanya kita ya diberikan kesenangan alam kubur berupa tidur. Dan memang itu adalah tidurnya salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin wal muslimat. Para nabi, para wali itu merupakan makom-makom yang istimewa di hadapan Allah. Nah, tadi bahwa wusulnya kita kepada Allah bukan seperti hal yang disebutkan di atas ya. Kawusulil jismi ilal jismi lah. Seperti halnya bertemunya jasad dengan jasad. Itu bukan. Atau ya kalau di mohon maaf ya, di istilah Jawa ada istilah manunggaling kaulo Gusti. Artinya saya menyatu dengan Tuhanku. Itu secara normatif tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena bahaya sekali kalau dicerna oleh manusia umum. Kaula manunggaling kaula Gusti, menyatunya saya dengan Tuhan itu sesuatu hal yang mustahil. Kenapa? Allah itu maha suci, sedangkan makhluk maha kotor, dipenuhi dengan nafsu-nafsu, dipenuhi dengan kebrutalan-kebrutalan, dipenuhi dengan segala ketidaktaatan. Ya tidak mungkin itu berpadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuci-sucinya manusia di alam dunia ini yang dikangjeng Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian usul kepada Allah itu di malam Isra wal Mi'raj. Dan itu terjadi hanya sesaat. Masa manusia zaman sekarang dengan seenaknya menyatakan manunggaling kaula Gusti? Itu tidak mungkin, karena kita jasad yang maha kotor, sedangkan Allah zat yang maha suci. Dan salah satu term di dalam ilmu aqaid yaitu mukhalafatu lil hawadis. Berbeda Allah dengan makhluknya. Kholik dengan makhluk atau jelas berbeda. Kholik sang pencipta, makhluk yang dicipta. Masa iya bisa menyatu? Kan tidak mungkin gitu ya. Yang ada itu, nah ini dijelaskan oleh Tuan Syekh nih ya. Maksud makna dari usul kepada Allah itu adalah bal maknahu, adapun makna dari usulnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yasilu biqadril intiqai, yaitu dengan memutusnya, dengan tidak berpengharapnya an ghairihi, kepada selain Allah gitu ya. Tidak memikirkan segala sesuatu selain Allah, tidak menamakan segala sesuatu selain Allah, tidak mengharapkan segala sesuatu selain Allah. Ibadah mah ibadah saja. Yang penting segala sesuatu, kolbu, pikiran, badan, perasaan, jiwa dan naga diserahkan semuanya kepada Allah. Memang ini teori, tapi memang prakteknya harus seperti itu. Kenapa? Rasul pun seperti itu, para nabi yang lain pun seperti itu, para sahabat pun seperti itu, para orang-orang soleh seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya hanya teori saja, tapi belum sampai-sampai katanya? Sepengetahuan saya tidak ada ulama-ulama ahli tasawuf yang menyatakan diri saya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan
bahwa diriku sangatlah kotor, diriku sangatlah jauh dari kesucian, dan diriku sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalbu saya senantiasa ingin selalu bersama dengan Allah. Itu Tuan saya Abdul Qadir Al-Jailani, ya, rajanya para wali, menyatakan diri ini betapa sangat kotornya, diri ini betapa sangat jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, diri ini betapa sangat jauhnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan menelan mentah-mentah terhadap ucapan yang penuh dengan ketawaduan, ya. Seperti halnya Imam Al-Ghazali, bahwa ilmuku tentang ilmu hadis itu sangatlah lemah. Tapi jangan diceplok begitu saja, gitu ya. Imam Ghazali menyatakan bahwa ilmu tentang hadisnya itu lemah. Sementara kita ya mohon maaf lah, mungkin gitu ya. Ada yang berpikiran, Imam Ghazali kok ilmu hadisnya lemah, tapi berani-berani menuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang hadis-hadis. Kan beliau tahu sendiri bahwa beliau itu lemah. Jangan salah. Imam Al-Ghazali itu menulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang 6 jilid besar itu itu sampai 19.870 sekian lah itu, ya. Hampir 20.000 hadis. 20.000 hadis tertera di dalam kitab beliau. Sementara orang yang melihat perkataan Imam Al-Ghazali tersebut, wah, itu beliau mencerca hadis, mencerca Imam Al-Ghazali, sampai-sampai menyatakan bahwa kitab Al-Ghazali itu kitab khayal, kitab yang banyak khayalan katanya. Kenapa? Karena hadis-hadisnya dhaif, kata Allahu Akbar, ya. Padahal bahwa ulama menyatakan seperti itu karena ketawaduan beliau. Tadi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa diri ini sangatlah kotor di hadapan Allah. Kemudian Imam Al-Ghazali yang mengarang luar biasa buku-buku dan mendapatkan gelar kehormatan Hujjatul Islam menyatakan ilmu hadis saya lemah. Itu adalah ketawaduan beliau. Dan juga Imam Syafi'i yang bagi kita betapa sangat istimewanya beliau. Imam Ghazali istimewa, Syekh Abdul Qadir Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani istimewa, Imam Syafi'i istimewa. Tapi beliau menyatakan, semakin aku mempelajari suatu kitab, semakin aku merasa bahwa diri ini bodoh. Luar biasa itu, ya. Karena itu adalah ketawaduan beliau, ya. Jangan disalah artikan gitu. Saya lanjutkan tentang arti usul kepada Allah, ya. Biqadril intiqami an ghairihi, memutuskan segala pengharapan selain kepada Allah. Bila qurbin, tanpa kedekatan. Wala bu'din, dan tanpa merasa jauh. Wala jihatin, tanpa arah. Wala muqabalatin, dan tanpa berhadapan. Wala tisoli, dan tanpa berhubungan. Itisol itu artinya bersambung, ya. Walam fisoli, dan tanpa keterputusan.
Fasubhana, maka maha suci Allah, man alaha, ini gaya bahasa dalam Sirul Asrar ya. Fasubhanallahi, itu kalimat yang umumnya adalah fasubhanallahi. Diartikan apa ditulis di sini? Fasubhana man alaha, maha suci Allah, fi khofaihi, dalam ketersamarannya, wa zuhurihi, dan juga secara zuhirnya, wa fi tajalliyati, dan kenampakannya, istitarohu, dalam ketertutupannya. Ini menyatakan tentang Allah memang sangat istimewa. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dalam bahasa-bahasa yang indah gitu ya. Wa fi ma'rifatihi, dan ma'rifatnya Allah, nuqratuhu, di dalam ketertutupannya Allah, di dalam keumumannya Allah. Kalau ma'rifat itu khusus dan nakirah itu adalah umum. Menurut ulama ahli nahwu, bahwa kalimat yang a'raful ma'arif, kalimat yang paling ma'rifat, itu adalah lafaz Allah. Dan memang ini salah satu dalil bahwa zikir khafi, yaitu mendengarkan lafaz Allah, itu adalah sebaik-baik zikir. Kenapa? Karena itu adalah a'raful ma'arif. Contoh, lafaz Allah kalau ditulis adalah alif lam ha. Allah itu sudah jelas zat Allah, atau ismun yang bermakna Allah gitu ya. Kemudian kalau dihilangkan alifnya menjadi lillahi. Lillahi itu yang dimaksud siapa? Allah ya. Tadi Allah, kemudian lillahi. Kemudian hilangkan lam pertamanya, tinggal lahu. Lahu itu bermakna baginya. Baginya itu yang dimaksudnya itu siapa? Allah. Kemudian dihilangkan lamnya, hanya tinggal lafaz, hanya tinggal huruf ha. Ha itu bermakna hu. Hu itu dia. Dia yang dimaksud adalah Allah. Maka kalau Syekh Nazim Al-Haqqani, zikirnya ada ungkapan hu, 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 dia, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak terlalu mendalam ya, saya hanya sekilas. Yang saya amalkan mah lafaz Allah, Allah, Allah di dalam hati. Ada juga lafaz Allah yang diucapkan, seperti halnya Habib Munzir Al-Musawwa, itu zikir Allahnya diucapkan ya bebas-bebas saja, karena memang itu adalah bagaimana sanad dari gurunya gitu ya. Faman hasola, maka barang siapa yang menghasilkan atau mencapai makom tersebut, yaitu memutuskan segala pengharapan kepada selain, memutuskan pengharapan selain kepada Allah, al makna dalam maknanya fi dunia, di dunia ini, wahasaba, dan juga menghisab dirinya, wahasaba nafsa,